Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya garis ketiga akan menjelaskan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah SWT, juga sifat-sifat mustahil serta sifat jaiz bagi Allah SWT. Dalam ilmu kalam yang digali dari sumber-sumber Islam yang utama, yakni dari Al-Quran, Al-Hadis, dan juga dari rasional, itu menetapkan bahwasanya Allah SWT itu memiliki sifat-sifat wajib, jaiz, dan mustahil. Di antara kemudian yang menjadi contoh dari sifat wajib itu adalah Allah SWT memiliki sifat wajibul wujud, bahwasanya Allah SWT itu wajib adanya. Kemudian yang kedua adalah qidam, bahwasanya Allah SWT itu adalah zat yang awal dan juga zat yang akhir. Dan juga sifat-sifat yang berikutnya yang kemudian biasanya kita khususnya di dalam masyarakat Jawa itu ada nazam seperti ini: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya hingga sifat Allah yang 20. Maka kemudian Allah SWT juga memiliki sifat-sifat yang mustahil untuk ditetapkan kepada Allah SWT. Nah, maka dalam hal ini kita wajib untuk meyakini bahwasanya Allah SWT itu memiliki sifat wajib dan juga sifat mustahil. Dan antara sifat mustahil dengan sifat wajib itu keduanya bertentangan. Misalnya adalah wujud atau Allah SWT itu ada, itu tidak sama dengan sifat mustahilnya adalah adam atau ketiadaan. Maka keduanya ini adalah bertentangan. Maka mustahil Allah SWT itu tidak ada. Nah, ini yang kemudian harus kita benar-benar yakini bahwasanya Allah SWT itu adalah zat yang benar-benar wujud, benar-benar nyata keberadaannya. Ini yang menjadi pembahasan di dalam ilmu kalam. Yang berikutnya bahwasanya di dalam ilmu kalam juga ada yang menetapkan bahwasanya Allah SWT itu di dalam Al-Quran itu ada yang kemudian menyebutkan ayat-ayat yang disebut sebagai ayat-ayat mutasyabihat, yang maknanya itu dikembalikan kepada Allah SWT. Misalnya adalah ketika ada ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah SWT itu berada di atas ars. Nah, itu kemudian setidaknya ada 3 pendapat. Yang pertama bahwasanya Allah SWT itu mengenai apakah Allah berada di atas ars atau tidak, maka kita serahkan kepada dalil. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendera adanya ars dan juga tidak bisa mengendera zatnya Allah SWT. Sedangkan yang kedua itu berupaya untuk merasionalkan. Dan yang ketiga itu mereka berusaha untuk merasionalkan sekaligus menakwilkan sesuai dengan keinginannya mereka. Nah, baik, untuk kali ini saya cukupkan sampai sini saja pemaparan mengenai sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Terakhir, sifat jaiz Allah SWT itu adalah Allah SWT memiliki kebebasan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Nah, maka dalam hal ini kita tidak bisa untuk menekan atau untuk mengintervensi Allah agar seharusnya Allah itu melakukan ini, atau seharusnya Allah tidak membiarkan penderitaan atas manusia. Nah, maka itu tidak bisa, karena itu sesuai dengan iradah atau kehendaknya Allah SWT. Baik, untuk kali ini saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.